Kisah nyata horor pesugihan penjual bakso pinggir jalan ingin perbaiki nasib keluarga. Di sebuah kampung kecil yang terletak di Purworejo, hiduplah seorang pemuda bernama Zulpikar. Ia berusia sekitar 21 tahun, dengan postur tubuh yang ramping dan wajah yang tampak lelah, tanda dari kehidupan yang keras. Setiap hari, Zulpikar menjalani rutinitas sebagai pedagang bakso, menjajakan dagangannya di pinggir jalan yang ramai dilalui oleh warga kampung. Meskipun senyumnya selalu menghiasi wajahnya saat melayani pembeli, di dalam hatinya tersimpan rasa putus asa yang mendalam. Setiap pagi, Zulpikar bangun sebelum fajar, mempersiapkan semua bahan baku untuk bakso yang akan dijual. Ia menguleni adonan daging, mencampurnya dengan bumbu-bumbu rahasia yang diwariskan oleh neneknya. Aroma harum dari bakso yang sedang direbus menyebar ke seluruh penjuru kampung, menarik perhatian warga untuk mampir. Di balik senyum manisnya, ia menyimpan beban yang berat. Ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik-adiknya. Penghasilan yang didapatnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zulpikar seringkali melihat tetangga-tetangganya menjalani hidup yang lebih baik, dengan rumah yang lebih besar dan makanan yang melimpah. Hal ini semakin membuatnya merasa tertekan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa nasibnya selalu begini? Mengapa ia harus berjuang keras hanya untuk sekadar bertahan hidup? Ia sering kali terbangun di malam hari, memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan keluarganya, tetapi semua usaha yang dilakukannya tampak sia-sia. Suatu malam, saat ia menutup lapaknya, Zulpikar mendengar bisikan dari beberapa orang yang berkumpul di dekat warung kopi. Mereka membicarakan sosok dukun tua yang tinggal di pinggiran kampung. Dukun tersebut konon memiliki kekuatan supranatural dan bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang bersedia melakukan perjanjian. Informasi ini menggelitik rasa penasaran Zulpikar. Ia merasakan ada harapan baru, sebuah jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Ketika fajar menyingsing, Zulpikar memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun tersebut. Ia bertanya kepada beberapa warga yang pernah mendengar cerita tentang dukun tua itu. Mereka mengisahkan tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan dukun, dan bagaimana beberapa orang yang mengikuti ajarannya memperoleh kekayaan secara tiba-tiba. Namun, mereka juga memperingatkan tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Banyak yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dengan tekad yang bulat, Zulpikar pergi mencari dukun itu. Ia melangkah menyusuri jalan setapak yang menembus hutan kecil di pinggir kampung. Suasana di sekitar semakin mendalam, dengan cahaya matahari yang sulit menembus pepohonan rimbun. Zulpikar merasa jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang misterius menunggu di depan. Setelah beberapa saat berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tampak menyeramkan. Dukun itu, seorang lelaki tua berambut putih panjang dan berjubah hitam, duduk di depan gubuk dengan tatapan tajam. Ketika Zulpikar mendekat, dukun itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang seolah bisa menembus jiwa. Zulpikar merasa terkurung dalam tatapan itu, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Anak muda, apa yang kau cari di tempatku?" tanya dukun dengan suara berat dan dalam. Zulpikar merasa tergetar, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan tujuannya. Ia menceritakan kesulitan yang dihadapinya dan harapannya untuk mendapatkan kekayaan demi keluarganya. Dukun tua itu mendengarkan dengan saksama, kemudian tersenyum sinis. "Kekayaan itu tidak datang dengan mudah. Ada harga yang harus kau bayar. Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus melakukan ritual dan memberikan tumbal." Zulpikar merasa jantungnya berdegup kencang lagi. Tumbal. Apa yang dimaksud dukun itu? Ia mencoba menahan rasa takutnya dan bertanya lebih lanjut. Dukun menjelaskan bahwa tumbal yang diperlukan bisa berupa sesuatu yang berharga, nyawa atau pengorbanan lainnya. Zulpikar merasa ragu,
tetapi saat ia memikirkan keluarganya, rasa putus asanya mengalahkan segala keraguan. Jika kau berani, malam ini lakukan ritual di tempat yang sepi. Siapkan keris, sesaji, dan nyatakan niatmu. Jika kau beruntung, kekayaan akan datang padamu, ujar dukun dengan nada menggoda. Tanpa berpikir panjang, ZULPIKAR menyetujui semua syarat yang diajukan dukun tersebut. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, ZULPIKAR bersiap untuk melakukan ritual. Ia merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Dalam benaknya, ia terbayang wajah keluarganya yang kelaparan. Ia ingin mengubah nasib mereka, meskipun harus melangkah ke dalam kegelapan. Dengan tekad bulat, ZULPIKAR melangkah ke dalam malam yang penuh misteri, meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh kesedihan. Di dalam hati, ia berdoa agar keputusan ini tidak akan menghancurkan segalanya. Namun, saat langkahnya semakin mendekat ke arah ritual, ZULPIKAR tidak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan mengubah hidupnya selamanya, membawa serta bayang-bayang kelam yang takkan pernah bisa ia lupakan. Malam telah tiba, menyelimuti Purworejo dengan kegelapan yang pekat. Bintang-bintang tersembunyi di balik awan, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. ZULPIKAR berdiri di pinggir hutan, jantungnya berdegup cepat, merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Ia menatap keris gaib yang tergeletak di tangannya, alat yang akan membawanya menuju kekayaan yang dijanjikan, sekaligus potensi kehancuran. Dengan langkah gemetar, ZULPIKAR melangkah memasuki area sepi di tengah hutan. Suasana di sekelilingnya terasa mencekam, angin malam berdesir lembut namun menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang. Ia menyiapkan sesaji yang telah disiapkan, bunga melati, kemenyan, dan darah hewan yang didapatnya dari pasar. Setiap benda yang terletak di depannya tampak memiliki makna yang dalam, dan ia merasa bahwa setiap elemen ritual ini memiliki kekuatan tersendiri. ZULPIKAR mengatur sesaji di atas sebuah batu besar, membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya. Ia mengatur bunga melati dengan hati-hati, menciptakan pola yang indah namun menakutkan. Kemenyan dinyalakan, asapnya menjulang tinggi dan membentuk lingkaran di atasnya, menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduknya merinding. Dalam hati, ia berdoa dan memohon agar makhluk gaib yang akan ia panggil mendengarnya. Setelah semua siap, ZULPIKAR mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Suaranya bergetar, dan ia merasa setiap kata yang diucapkan membawa bobot yang berat. Dalam pikirannya, ia membayangkan kekayaan yang akan datang, bayangan keluarganya yang tersenyum bahagia, dan semua kesulitan yang akan sirna. Namun, saat ia menutup mata dan memfokuskan pikirannya, suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan dari jauh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran dan ranting-ranting bergetar. ZULPIKAR membuka matanya, dan ia melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Jantungnya berdegup semakin kencang. Apa ini? Batinnya penuh ketakutan. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Ketika ia selesai mengucapkan mantra, sebuah suara berat menggema di udara. Kau telah memanggilku, anak manusia. Apa yang kau inginkan? ZULPIKAR merasa merinding. Suara itu tidak berasal dari arah tertentu, seolah mengelilinginya. Ia menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Saya ingin kekayaan, ucapnya, suaranya hampir bergetar. Saya bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Setiap kekayaan ada harganya, suara tersebut kembali bergetar. Sebutkan tumbal yang kau pilih, dan aku akan memberimu apa yang kau inginkan. ZULPIKAR merasakan beban yang berat di dadanya. Dalam sekejap, wajah Rudy, sahabatnya yang paling dekat, melintas di benaknya. Ia merasa tidak mungkin mengorbankan orang yang selalu ada untuknya. Namun, pikiran tentang keluarganya yang menderita membuatnya terjebak dalam dilema. Ketika ia mencoba berpikir jernih, suara gaib itu kembali berbicara.
waktumu terbatas. Pilihlah, atau kau akan kehilangan segalanya. Zulfikar merasakan ketegangan yang mencekam. Ia menutup mata, berusaha menenangkan pikirannya, tetapi bayangan hantu dan suara bisikan semakin mendekat. Dalam kegelapan, ia mulai berpikir tentang semua orang yang pernah menyakitinya, dan bagaimana ia hanya ingin mengubah nasibnya. Dalam sekejap, keputusan itu muncul di benaknya. Saya memilih, suaranya tersendat. Saya memilih Rudy. Begitu kata-kata itu keluar, Zulfikar merasakan dorongan angin yang kuat, seolah makhluk gaib itu menerima pilihannya. Asap kemenyan berputar-putar, menciptakan bentuk yang aneh dan menakutkan. Zulfikar merasa terjebak dalam jaring yang tidak terlihat, dan dalam sekejap, semua rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Begitu, kau memilih, tidak ada jalan kembali, suara itu menegaskan. Kekayaan akan datang, tetapi ingatlah, kau akan selalu terikat pada perjanjian ini. Zulfikar merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seolah membatu. Dalam sekejap, angin kencang itu berhenti, dan suasana kembali tenang. Zulfikar membuka matanya dan melihat sekeliling. Lingkungan yang sepi kini terasa lebih menakutkan. Ia berusaha mengingat kembali mantra yang harus diucapkan untuk menutup ritual, tetapi pikirannya kacau. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengucapkan kata-kata penutup, dan sesaji yang ada di atas batu mulai memudar. Namun, jiwanya merasa hampa. Zulfikar merasakan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kekayaan. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari meninggalkan tempat itu, merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Saat ia berjalan pulang, bayangan Rudy terus menghantuinya. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan bahwa keputusan yang telah diambil tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Kegelapan yang ia pilih kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan sebelum bayangan itu kembali menuntutnya. Dalam pikirannya, ia berdoa agar semua ini tidak akan berakhir dengan penyesalan yang lebih dalam. Pagi itu, Zulfikar terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Sinarnya matahari menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, menyoroti ruangan sempit di mana ia tidur. Ia menggosok matanya, berusaha mengingat kembali malam yang penuh misteri itu. Kenangan akan ritual yang dilakukan masih melekat kuat dalam pikirannya, namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan langkah yang berat, Zulfikar bangkit dari tempat tidurnya. Ia melihat ke arah keluarganya yang masih terlelap, ayahnya terbaring di sudut ruangan, sementara ibunya dan adiknya berbaring di tempat yang sama. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia berpikir tentang Rudy, sahabat yang ia pilih sebagai tumbal. Bagaimana mungkin ia bisa melakukannya? Namun, saat ia menatap wajah keluarganya yang lelah, dorongan untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik kembali muncul. Setelah menyiapkan diri, Zulfikar memutuskan untuk membuka lapak dagangannya lebih awal. Ia berjalan menuju tempat di mana ia biasa menjual bakso. Di sepanjang jalan, rasa cemas menyelimuti dirinya, tetapi saat ia mulai menyiapkan dagangan, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam waktu singkat, pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Mereka datang dengan antusias, seolah bakso yang ia jual adalah satu-satunya pilihan bagi mereka. Zulfikar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam beberapa jam, ia melihat tumpukan uang di depannya semakin menggunung. Pelanggan yang biasanya hanya membeli satu porsi kini memesan 2 atau 3, dan beberapa bahkan membawa pulang dalam jumlah banyak. Ia merasa seperti seorang raja, dikelilingi oleh perhatian dan pujian. Saya tidak tahu kenapa, tetapi bakso ini enak sekali. Seru seorang pembeli dengan senyum lebar. Zulfikar hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ini semua karena ritual yang telah dilakukannya?
Dia berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa bersalah yang terus menggerogoti. Hari demi hari berlalu, dan kekayaan mulai mengalir deras ke tangan Zulpikar. Ia mulai membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Ia membeli sepeda motor baru untuk menggantikan sepeda tuanya yang sudah rusak, dan bahkan mulai memperbaiki rumahnya. Keluarganya tidak lagi hidup dalam kekurangan. Ibunya tampak bahagia, dan ayahnya mulai tersenyum lagi. Zulpikar merasa seolah semua usahanya terbayar lunas. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, Zulpikar merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang datang menghantuinya. Dalam mimpi, ia melihat wajah Rudy, wajah yang penuh harapan dan kepercayaan, kini berubah menjadi kemarahan dan kesedihan. Zulpikar sering terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, merasakan tangan yang dingin melingkari lehernya, seolah makhluk gaib itu datang untuk menuntut janjinya. Suatu malam, Zulpikar memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia melakukan ritual dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia membawa keris gaib yang kini terasa seperti beban berat. Saat ia tiba di lokasi itu, suasana terasa aneh. Bulan bersinar terang, tetapi bayangan di sekelilingnya seolah bergerak-gerak, mengintai dari balik pepohonan. Ia merasa ketakutan dan ragu untuk melangkah lebih jauh. "Rudy, aku minta maaf," bisiknya, berharap bahwa sahabatnya bisa mendengarnya meskipun dalam keadaan yang tidak nyata. Ia merasakan angin kencang berhembus, dan dalam sekejap, bayangan hitam muncul di hadapannya. Suara yang sama yang ia dengar saat ritual menggema, "Anak manusia, kekayaanmu telah datang. Namun, ingatlah, ada harga yang harus kau bayar." Zulpikar merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ia mencoba untuk melawan rasa takutnya dan bertanya, "Apa yang harus saya bayar? Saya sudah memberikan tumbal, kekayaan yang kau miliki tidak datang tanpa konsekuensi." Suara itu menjawab, "Setiap kekayaan yang kau ambil akan menguras jiwa. Kau harus terus memberikan sesuatu yang berharga. Jika tidak, semua akan hilang dalam sekejap." Perasaan panik melanda Zulpikar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Makin hari, hidupnya semakin dikelilingi oleh rasa takut. Setiap kali ia melihat uang, ia juga melihat bayangan Rudy. Setiap sen yang ia peroleh terasa seperti kutukan yang mengikatnya lebih kuat. Kembali ke rumah, Zulpikar berusaha untuk bersikap normal di depan keluarganya. Ia membeli makanan enak untuk mereka, mencoba mengalihkan perhatian mereka dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di balik senyumannya, ia merasakan kegelisahan yang terus menghantuinya. Ia mulai menghindari pertemuan dengan teman-teman lamanya, merasa tidak layak untuk berada di antara mereka. Kekayaan yang awalnya membuatnya bahagia kini berubah menjadi beban. Zulpikar merasa terasing. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan berbagai cara untuk mengalihkan pikirannya, menonton televisi, membaca buku, tetapi semua itu tidak mengusir bayang-bayang yang mengintainya. Ia tahu, di balik segala kemewahan yang ia nikmati, ada sesuatu yang menunggu untuk menuntut balas. Suatu malam, saat Zulpikar terbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara lirih. "Zulpikar, kau tidak bisa menghindar. Aku akan selalu ada." Suara itu terdengar seperti Rudy, dan saat itu, ia merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Tidur yang seharusnya menjadi pelipur lara kini berubah menjadi neraka. Zulpikar bangkit dari tempat tidur, berusaha membangunkan keluarganya, tetapi ia merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan cara ini. Dalam hati, ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya, tetapi bagaimana? Dalam kegelapan malam, ia merasakan bahwa waktu terus berjalan, dan kutukan yang ia bawa semakin mendekat. Kekayaan yang datang dengan cepat kini menjadi beban berat. Zulpikar berusaha untuk tidak kehilangan segalanya,
tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Dengan tekad yang baru, ia berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian ini, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Dalam kegelapan malam, ZULPIKAR menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya di depan. Malam yang kelam menyelimuti kampung Purworejo, dan ZULPIKAR merasakan ketegangan yang semakin mencekam di dalam dirinya. Setelah mendapatkan kekayaan yang melimpah, ia kini terjebak dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara bayangan Rudy terus menghantui pikirannya, mengingatkannya akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Dalam ketidakpastian ini, ia tahu bahwa ia harus memilih tumbal lain, dan pilihannya harus tepat. Setiap malam, sebelum tidur, ZULPIKAR merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Mimpi buruk datang silih berganti, memperlihatkan wajah Rudy yang penuh kekecewaan. Dalam mimpinya, sahabatnya itu selalu mengulangi kata-kata yang sama, "Mengapa kau melakukan ini padaku?" Perasaan bersalah semakin membebani pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang semakin dalam. Suatu malam, saat ZULPIKAR duduk sendirian di luar rumah, ia melihat ke langit yang gelap. Bulan bersembunyi di balik awan, dan bintang-bintang tidak terlihat. Dalam kegelapan itu, ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Apakah semua kekayaan ini sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Ketika ia berusaha tidur, sebuah ide melintas di benaknya. Jika ia harus memilih tumbal lagi, mungkin ia bisa memilih seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya. Namun, saat memikirkan hal itu, hatinya merasa terbagi. Apakah itu benar? Apakah mengambil nyawa orang lain demi kepentingan sendiri bisa dibenarkan? Dalam kegalauan, ZULPIKAR akhirnya memutuskan untuk mencari dukun, berharap ada jalan keluar dari perjanjian ini. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, ZULPIKAR pergi menuju gubuk dukun. Ia merasa takut dan cemas, tetapi dorongan untuk memahami konsekuensi perbuatannya membuatnya melangkah. Saat ia tiba di gubuk, dukun itu sudah menunggu dengan tatapan tajam. "Kau kembali, anak muda. Apakah kau sudah siap untuk membayar harganya?" Tanyanya dengan suara berat. ZULPIKAR merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya tidak ingin melakukan ini lagi," katanya dengan suara bergetar. "Saya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi." Dukun tersenyum sinis, "Kau tidak bisa menghindar dari tanggung jawabmu. Kekayaan yang kau miliki harus diimbangi dengan pengorbanan. Jika tidak, semua yang kau miliki akan hilang dalam sekejap." Rasa panik melanda ZULPIKAR. Ia tahu bahwa ia harus segera memilih, tetapi ia tidak ingin mengorbankan orang lain. "Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara untuk membebaskan diri dari perjanjian ini?" Tanyanya penuh harap. Dukun itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada cara lain, kecuali kau melakukan ritual lagi dan memilih tumbal. Pilihan ada di tanganmu. Jika kau tidak memilih, kau akan kehilangan semuanya." ZULPIKAR merasa putus asa. Ia tidak ingin memilih tumbal lagi, tetapi di satu sisi, ia sangat takut kehilangan semua yang telah ia peroleh. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada jalan lain, tetapi tidak ada jawaban. Dukun itu melihat kebingungan di wajah ZULPIKAR dan berkata, "Kau harus mengikuti suara hatimu. Jika kau memilih dengan hati yang tulus, mungkin kau bisa menemukan jalan keluar." Setelah meninggalkan gubuk dukun, ZULPIKAR merasa semakin bingung. Ia berkeliling kampung, berusaha mencari seseorang yang bisa menjadi tumbal tanpa menyakiti orang yang ia cintai. Namun, setiap orang yang ia lihat membawa beban emosional. Ia tidak bisa membayangkan mengambil nyawa seseorang yang tidak bersalah. Dalam perjalanan pulang, ia mulai memikirkan Rudy lagi. Rudy yang selalu ada untuknya, sahabat sejatinya. Kenapa ia harus memilihnya? Ketika malam tiba,
ZULPIKAR duduk sendirian di teras rumahnya, dikelilingi oleh suara malam yang sunyi. Dalam kesunyian itu, ia teringat akan semua kenangan indah yang ia miliki bersama Rudy. Mereka membagi tawa, cita-cita, dan impian. Rudy selalu percaya padanya, dan kini ia telah mengkhianati kepercayaan itu. Rasa bersalah semakin menyiksa batinnya, dan saat itulah ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan suara hatinya. ZULPIKAR mengambil keputusan yang sulit. Ia harus mengorbankan seseorang, tetapi ia tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Ia merasa terjebak dalam konflik batin. Dalam kegelapan malam, ia mulai berpikir tentang orang-orang yang pernah menyakitinya, tetapi saat ia memikirkan mereka, hatinya menolak. Ia ingin mengakhiri semua ini dengan cara yang lebih baik, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Akhirnya, dalam keputusasaannya, ZULPIKAR memutuskan untuk menemui Rudy. Ia harus memberi tahu sahabatnya tentang semua yang telah terjadi. Mungkin, hanya mungkin, Rudy bisa membantu menuntaskan semua ini. Dengan semangat yang baru, ia bergegas menuju rumah Rudy, berharap bisa meyakinkannya untuk mendengarkan. Saat ia tiba di depan rumah Rudy, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mengetuk pintu dengan kuat, dan tak lama kemudian, Rudy membuka pintu dengan wajah bingung. ZULPIKAR, kenapa kau datang malam-malam seperti ini? Tanyanya. ZULPIKAR menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang menggenang. Rudy, aku perlu bicara. Ini tentang apa yang terjadi setelah aku melakukan ritual itu. Rudy menatap sahabatnya dengan cemas. Apa maksudmu? Apa kau baik-baik saja? ZULPIKAR menghela napas dalam-dalam, berusaha menyusun kata-kata. Aku terjebak, Rudy. Aku melakukan kesalahan besar, dan sekarang aku harus memilih tumbal lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Rudy mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah. ZULPIKAR, kau tidak bisa melakukan ini. Ini tidak benar, suara Rudy bergetar, dan ZULPIKAR merasakan beban yang luar biasa di hatinya. Rudy, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindar. Jika aku tidak memilih, semua yang aku miliki akan hilang. Aku tidak ingin kehilangan segalanya. ZULPIKAR menangis, mengungkapkan semua rasa bersalah dan ketakutannya. Rudy menatap ZULPIKAR dengan penuh simpati. Kau tidak harus melakukannya. Kita bisa mencari cara lain. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan ini. Namun, saat ZULPIKAR melihat ke dalam mata Rudy, ia tahu bahwa waktu telah habis. Ia harus membuat pilihan, dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Dalam keputusasaannya, ia akhirnya berkata, Rudy, aku tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Aku merasa terjebak. Rudy mengulurkan tangannya, menggenggam bahu ZULPIKAR. Kita akan mencari jalan keluar bersama. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perjanjian ini. Kita bisa melawannya, ZULPIKAR. Kita akan menemukan cara. Saat itu, ZULPIKAR merasakan harapan baru. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan akhir tetap ada di tangannya. Ia harus memilih, dan saat itu, bayangan Rudy kembali menghantuinya, mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Dengan berat hati, ZULPIKAR melangkah pulang, berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Dalam perjalanan pulang, ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi. Ia tidak ingin mengorbankan Rudy, tetapi dalam kegelapan yang mengancam, ia merasa tidak ada jalan lain. Saat ia sampai di rumah, ZULPIKAR terjebak dalam pikiran yang berputar-putar. Ia tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam penentu. Ia harus memilih tumbal, dan pilihan itu akan menentukan masa depannya. Dalam kegelapan malam, ia berdoa agar ada jalan keluar, tetapi ia juga tahu bahwa jalan itu mungkin tidak akan pernah ada.
Malam itu, ZULPIKAR terjaga dari tidurnya dengan perasaan cemas yang menggerogoti. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit yang gelap, dengan pikiran yang berputar-putar. Dalam beberapa hari terakhir, ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap detik berlalu terasa semakin menakutkan. Suara Rudy terus menggaung di telinganya, mengingatkan akan kesalahan yang telah ia buat. Ketika fajar menyingsing, ZULPIKAR bangkit dengan rasa berat di dadanya. Ia tahu malam ini adalah malam penentu, ia harus melakukan ritual lagi, dan ia harus memilih tumbal yang baru. Ia berusaha untuk tidak membayangkan wajah Rudy, tetapi gambar sahabatnya itu terus menghantuinya. Makin hari, rasa bersalahnya semakin dalam, dan ia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Setelah berdoa untuk mencari petunjuk, ZULPIKAR memutuskan untuk melakukan ritual di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ia ingin mengakhiri semua ini dengan cepat dan memilih seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya. Dengan hati yang penuh keraguan, ia melangkah menuju hutan, membawa keris gaib yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam, angin berdesir pelan, seolah mengingatkannya akan bahaya yang menanti. Setelah sampai di lokasi ritual, ZULPIKAR menyiapkan sesaji dengan hati-hati. Ia meletakkan bunga melati, kemenyan, dan darah hewan, sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dengan tangan bergetar, ia mulai mengucapkan mantra, berharap makhluk gaib yang ia panggil akan datang. Suara gemerisik dari dedaunan membuatnya semakin merasa tertekan. Saat ia menutup mata dan memfokuskan pikiran, suara berat itu kembali muncul, membuatnya merinding. "Kau kembali, anak manusia. Apa keputusanmu?" Suara itu menggema di sekelilingnya, membuat bulu kuduknya merinding. ZULPIKAR merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya harus memilih tumbal," ZULPIKAR menjawab dengan suara bergetar. "Tapi saya tidak ingin mengorbankan orang yang saya cintai. Setiap kekayaan ada harganya, pilihanmu akan menentukan nasibmu. Pilihlah dengan bijak," suara itu memperingatkan, dan ZULPIKAR merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan orang-orang di sekitarnya. Semua wajah yang ia lihat terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, tetapi ia tahu bahwa jika tidak memilih, semua yang ia peroleh akan hilang. Dalam keadaan tertekan, ia berjuang melawan suara hatinya yang terus berbisik, mengingatkan akan konsekuensi dari setiap pilihan. Ketika ia terdiam sejenak, bayangan Rudy kembali muncul dalam pikirannya. Rudy yang selalu mendukungnya, sahabat yang telah ia pengorbanan. ZULPIKAR merasakan air mata menggenang di matanya. "Aku tidak bisa melakukan ini," bisiknya. "Aku tidak ingin mengambil nyawa orang lain. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Suara gaib itu kembali, lebih menakutkan. "Waktumu terbatas, anak manusia. Jika kau tidak memilih, semua yang kau miliki akan hilang dalam sekejap." ZULPIKAR merasakan kepanikan menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Dalam keadaan terdesak, ZULPIKAR teringat akan beberapa orang yang telah menyakitinya di masa lalu. Namun, saat ia mencoba membayangkan mereka, rasa bersalahnya semakin dalam. "Ini tidak benar," pikirnya. "Aku tidak bisa membiarkan diri terjebak dalam lingkaran kekerasan ini." Dengan perasaan putus asa, ZULPIKAR akhirnya memutuskan untuk memilih seseorang yang tidak begitu dekat, tetapi saat ia berusaha membayangkan siapa, ia tidak bisa menghilangkan bayangan Rudy dari pikirannya. Ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dalam suasana yang penuh tekanan, ZULPIKAR akhirnya memutuskan untuk memilih seseorang yang selama ini ia anggap musuh. Seseorang yang selalu merendahkannya. "Baiklah, saya memilih Ahmad," ucapnya dengan suara bergetar, menyebut nama seseorang yang selalu bersikap merendahkan terhadapnya. "Saya memilih Ahmad." Begitu ia mengucapkan nama itu, angin kencang bertiup,
dan Zulpikar merasa seolah terjebak dalam gelombang tak terlihat. Suara gaib itu tertawa pelan, keputusanmu telah dibuat. Ingat, anak manusia, pilihan ini tidak akan tanpa konsekuensi. Zulpikar merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa seperti telah mengkhianati nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Dalam sekejap, semua kekayaan yang ia peroleh terasa tidak berarti. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi hatinya menolak. Setelah ritual selesai, Zulpikar pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya terasa lebih gelap, dan ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimuti. Mungkin ini adalah karma dari apa yang telah ia lakukan, memilih tumbal dengan hati yang penuh penyesalan. Saat ia tiba di rumah, Zulpikar merasa hampa. Ia ingin berbagi dengan keluarganya tentang semua yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan mengerti. Dalam kegelapan malam, ia merenungkan pilihan yang telah ia buat. Di dalam hatinya, ia merasakan bahwa semua ini adalah kesalahan besar. Beberapa hari setelah ritual, Zulpikar merasa semakin tertekan. Ia melihat Rudy di jalan, dan saat mata mereka bertemu, ia merasakan rasa bersalah yang teramat dalam. Rudy tampak cemas, tetapi Zulpikar tidak bisa mengungkapkan apa yang telah terjadi. Ia hanya bisa tersenyum pahit dan berusaha bersikap normal. Kekayaan yang ia peroleh kini terasa seperti kutukan. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak, setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran makhluk yang menuntut janjinya. Suara Rudy terus menghantuinya, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia jangkau. Suatu malam, saat Zulpikar terbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara bisikan. Zulpikar, kau tidak bisa menghindar. Aku akan selalu ada. Suara itu terdengar sangat nyata, dan saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa ketakutan yang tak tertandingi. Zulpikar menyadari bahwa konsekuensi dari pilihannya semakin mendekat. Setiap langkah yang ia ambil membawa beban yang lebih berat. Ia harus menemukan cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat dan menyelamatkan diri dari kegelapan yang terus mengancam. Dalam keputusasaannya, Zulpikar mulai mencari cara untuk membatalkan perjanjian. Ia berusaha menemui dukun lagi, berharap ada jalan keluar. Namun, saat ia mengingat kembali semua yang telah terjadi, ia merasa semakin terjebak. Dalam kegelapan malam, Zulpikar menyadari bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, konsekuensi yang tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Kehidupan Zulpikar kini dipenuhi dengan rasa ketidakpastian, dan ia tahu bahwa waktu terus berjalan. Ia harus segera menemukan cara untuk menebus kesalahannya, sebelum semuanya terlambat. Dalam pikirannya, ia berdoa agar ada harapan yang masih tersisa, meskipun kegelapan semakin mendekat. Malam itu, Zulpikar terbangun dengan perasaan tertekan yang semakin mendalam. Suara Rudy, sahabatnya yang telah tiada, terus menghantuinya dalam mimpi. Dalam mimpinya, Rudy selalu menunjukkan wajah penuh kekecewaan, seolah menuntut penjelasan dari Zulpikar. Setelah memilih Ahmad sebagai tumbal, rasa bersalah yang menggerogoti hatinya semakin tak tertahankan. Zulpikar tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keputusan buruknya. Setelah beberapa hari terjebak dalam penyesalan, Zulpikar memutuskan bahwa ia harus bertemu dengan dukun untuk mencari solusi. Ia tidak bisa terus menjalani hidup dengan ketakutan akan kehilangan segalanya. Dalam hatinya, ia berharap dukun bisa membantunya membatalkan perjanjian yang mengerikan ini. Dengan tekad bulat, Zulpikar bergegas menuju gubuk tua di pinggir hutan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan dukun. Perjalanan menuju gubuk itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Suasana malam semakin menakutkan,
dan setiap langkah yang diambilnya membuat hatinya berdebar. Ia membayangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah dukun akan membantunya, atau malah menuntut lebih banyak pengorbanan? Rasa takut dan harapan berpadu dalam pikirannya. Sesampainya di gubuk, ZULPIKAR mengetuk pintu dengan penuh harap. Dukun itu membuka pintu dengan ekspresi yang tidak dapat dibaca. "Kau kembali, anak manusia. Apa yang kau cari?" tanyanya dengan suara berat, seolah mengetahui isi hati ZULPIKAR. "Saya ingin membatalkan perjanjian yang telah saya buat," ZULPIKAR menjawab, suaranya bergetar. "Saya tidak ingin mengorbankan siapapun lagi. Saya merasa terjebak dalam rasa bersalah." Dukun itu mengangguk pelan, tetapi senyumnya terlihat sinis. "Kau tahu bahwa perjanjian yang telah kau buat tidak bisa dibatalkan begitu saja. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan untuk membatalkan perjanjian, kau harus membayar harga yang lebih tinggi." ZULPIKAR merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Rudy dan Ahmad, saya tidak ingin mengambil nyawa orang lain." Ia merasa putus asa, air mata mengalir di pipinya. Dukun itu mendekat, menatap ZULPIKAR dalam-dalam. "Satu-satunya cara untuk membatalkan perjanjian ini adalah dengan mengembalikan jiwa yang telah kau ambil. Kau harus melakukan ritual yang lebih besar, dan kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu." ZULPIKAR terkejut. "Mengembalikan jiwa? Bagaimana mungkin? Saya tidak bisa melakukan hal itu. Jika kau tidak bersedia, maka semua yang kau miliki akan lenyap. Kekayaan, keluargamu, bahkan jiwamu sendiri." Suara dukun itu semakin menakutkan. "Kau harus memilih, kehilangan segalanya atau melakukan ritual yang berisiko tinggi." ZULPIKAR merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya, tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengembalikan nyawa Rudy dan Ahmad? Dalam suasana yang mencekam, ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Apa yang harus saya lakukan dalam ritual ini?" Dukun itu menjelaskan bahwa untuk melakukan ritual pembalasan, ZULPIKAR harus mengundang roh kedua orang yang telah diambil nyawanya. Ritual ini akan dilakukan di tempat di mana ia pertama kali melakukannya dan harus dilakukan pada malam bulan purnama. Selain itu, ia harus menyiapkan sesaji yang lebih banyak dan lebih kuat daripada sebelumnya. "Namun, ingatlah, jika kau gagal, konsekuensinya bisa lebih buruk," dukun itu menambahkan, dan ZULPIKAR merasa jantungnya berdebar kencang. Setelah mendapatkan penjelasan, ZULPIKAR pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menebus kesalahannya, tetapi ia juga merasa sangat takut. Dalam perjalanan pulang, bayangan Rudy dan Ahmad terus menghantuinya. Ia merasa terjerat dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Sesampainya di rumah, ZULPIKAR mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Ia mengumpulkan semua barang yang diperlukan, keris, bunga, kemenyan, dan darah hewan, serta sesaji yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan yang bisa membuat segalanya menjadi lebih buruk. Keluarganya tidak tahu apapun tentang perjuangan yang ia hadapi. Ia berusaha untuk bersikap normal di depan mereka, tetapi hatinya penuh dengan beban yang tak tertahankan. Malam bulan purnama tiba, dan ZULPIKAR merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia pergi ke tempat ritual dengan hati yang berdebar. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya, cahaya bulan yang terang seolah menjadi saksi bisu atas semua kesalahan yang telah ia buat. Ia mendirikan altar dan menyiapkan semua sesaji dengan hati-hati. Saat ia mulai mengucapkan mantra, angin berhembus kencang, seolah makhluk gaib sedang mendengarkan panggilannya. ZULPIKAR menutup matanya dan fokus pada niatnya untuk mengembalikan jiwa Rudy dan Ahmad. Ia memohon kepada roh mereka untuk mendengarkannya dan memberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Tiba-tiba, suasana berubah.
Bayangan gelap mulai muncul di sekelilingnya, dan suara Rudy terdengar di telinganya. "Zulpikar, kenapa kau melakukan ini? Apa yang telah kau lakukan?" Suara itu menggetarkan jiwanya, membuat air mata mengalir di pipinya. Zulpikar berusaha menjelaskan, "Aku minta maaf, Rudy. Aku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku terjebak dalam kegelapan dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Setiap pilihan ada harganya, kau harus siap menghadapi konsekuensinya," suara Rudy menjelaskan, dan Zulpikar merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mengembalikan jiwa sahabatnya. Dengan segenap kekuatan, Zulpikar melanjutkan ritual, berusaha memanggil kedua jiwa itu. Dalam suasana yang penuh ketegangan, ia berdoa agar mereka bisa kembali dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Asap kemenyan mulai membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan Zulpikar merasakan kehadiran makhluk gaib yang kuat. Saat ia membuka matanya, ia melihat bayangan Rudy dan Ahmad muncul di hadapannya, wajah mereka penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. "Kau harus membayar harga yang lebih tinggi, Zulpikar. Apa yang kau lakukan tidak bisa diubah begitu saja," ujar Ahmad, suaranya penuh keputusasaan. Zulpikar berlutut, "Saya bersedia melakukan apa saja untuk mengembalikan jiwa kalian. Tolong, beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan ini." Malam itu menjadi malam yang menentukan. Zulpikar merasakan seluruh hidupnya tergantung pada keputusan yang akan diambil. Dalam keheningan malam, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam kegelapan yang mengancam, Zulpikar berjuang untuk menemukan harapan dan penebusan, berharap bahwa nasibnya akan berubah dan ia bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Malam itu, suasana di sekitar Zulpikar terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, tetapi cahaya itu tidak membawa kehangatan, sebaliknya, ia hanya menyoroti rasa takut dan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Zulpikar berdiri di tengah hutan, di tempat di mana ia melakukan ritual sebelumnya, dengan semua persiapan untuk ritual pembalasan yang harus ia lakukan. Di dalam hatinya, harapan akan penebusan bersaing dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Zulpikar mengatur altar dengan hati-hati, menyiapkan semua sesaji yang diperlukan. Ia meletakkan keris gaib, bunga melati, kemenyan, dan darah hewan yang telah disiapkan sebelumnya. Ia berharap ritual ini akan berhasil dan memberikan kesempatan untuk mengembalikan jiwa Rudy dan Ahmad. Namun, dalam dirinya, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara Rudy dan Ahmad terus menggema di pikirannya, mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia buat. Dengan napas dalam-dalam, Zulpikar mulai mengucapkan mantra, mencoba memfokuskan pikirannya pada niat tulus untuk meminta maaf dan mengembalikan jiwa mereka. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, angin mulai berhembus, dan suasana di sekelilingnya berubah menjadi lebih mencekam. Asap kemenyan menggulung tinggi, membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan Zulpikar merasakan kehadiran makhluk gaib yang kuat. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin tegang. Bayangan gelap muncul di tengah asap, dan Zulpikar merasakan jantungnya berdegup kencang. Wajah Rudy dan Ahmad perlahan-lahan muncul dari dalam bayangan, tetapi kali ini, mereka tidak terlihat seperti yang ia inginkan. Mereka tampak marah dan penuh kesedihan, seolah menuntut penjelasan dari Zulpikar. "Zulpikar, kenapa kau melakukan ini?" tanya Rudy dengan suara yang dalam dan penuh kekecewaan. "Kau sudah mengambil nyawaku, dan sekarang kau ingin mengembalikan kami dengan cara ini." Zulpikar terdiam, air mata mengalir di pipinya. "Aku minta maaf, Rudy. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku terjebak dalam kegelapan dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku tidak ingin ini terjadi." Ahmad menatapnya dengan tajam. "Setiap tindakan ada konsekuensinya. Kau harus siap untuk membayarnya, Zulpikar."
Jika kau ingin mengembalikan kami, ada harga yang harus kau bayar. Zulpikar merasakan berat di dadanya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bersedia melakukan apa saja untuk mengembalikan jiwa kalian. Dukun yang muncul di samping bayangan Rudy dan Ahmad menjelaskan, untuk mengembalikan jiwa mereka, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. Jika tidak, jiwa mereka akan terjebak selamanya. Zulpikar merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Apa yang bisa lebih berharga daripada kedua sahabatnya? Dalam suasana yang penuh ketegangan, ia merenungkan apa yang harus ia korbankan. Ia mengingat keluarganya, hidup mereka yang telah ia ubah dengan kekayaan yang ia peroleh. Kemudian, ia teringat akan keris gaib yang ia gunakan untuk melakukan semua ini. Mungkin itu adalah jalan keluar. Jika itu yang harus saya lakukan, saya akan mengorbankan keris ini, ucap Zulpikar dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Saya rela melepaskan semua kekayaan yang saya miliki, asalkan kalian bisa kembali. Dukun mengangguk, dan bayangan Rudy serta Ahmad tampak lebih tenang. Jika itu keputusanmu, lakukanlah. Namun ingat, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Dengan penuh harapan, Zulpikar meletakkan keris di atas altar, merasa seolah seluruh hidupnya tergantung pada keputusan ini. Ia mulai mengucapkan mantra yang lebih kuat, memohon agar roh Rudy dan Ahmad bisa kembali. Asap kemenyan semakin membumbung tinggi, dan suasana di sekelilingnya menjadi semakin intens. Tiba-tiba, suara gaib yang mengancam terdengar. Apakah kau yakin dengan pilihanmu, Zulpikar? Kehilangan ini akan mengubah segalanya. Zulpikar mengangguk, merasakan air mata mengalir di pipinya. Ya, saya yakin. Saya ingin menebus kesalahan saya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, bayangan Rudy dan Ahmad mulai menghilang, dan dalam sekejap, keris yang terletak di altar menyala dengan cahaya yang terang. Zulpikar terpesona, dan saat keris itu menghilang dalam cahaya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara Rudy terdengar kembali, "Terima kasih, Zulpikar. Kami akan selalu mengingatmu." Zulpikar merasakan kelegaan yang mendalam, tetapi sekaligus rasa kehilangan yang sangat menyakitkan. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, tetapi harga yang harus ia bayar sangat tinggi. Dalam sekejap, bayangan Rudy dan Ahmad menghilang, dan suasana di sekelilingnya terasa lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika ia pulang, Zulpikar merasa kosong. Ia telah kehilangan keris, simbol kekuasaannya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan beban berat di hatinya mulai terangkat. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah yang menghantui. Keluarganya masih ada, dan ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, saat ia membuka pintu rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Semua barang yang ia beli dengan kekayaan mendadak hilang. Rumahnya yang dulunya nyaman kini terasa kosong dan sepi. Keluarganya tidak menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Zulpikar berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia merasa tidak ada yang bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Hari-hari berlalu, dan Zulpikar berjuang untuk membangun kembali hidupnya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi tidak ada lagi kekayaan yang mengalir seperti sebelumnya. Rasa penyesalan tetap menghantui, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan kegelapan kembali menguasai dirinya. Ia mencari cara untuk memberi makna pada hidupnya, meskipun bayangan Rudy dan Ahmad akan selalu ada di dalam ingatannya. Dalam perjalanan hidupnya, Zulpikar belajar untuk menghargai hal-hal kecil. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan, tetapi dari hubungan dan cinta yang tulus. Ia menyadari bahwa semua yang ia cari selama ini tidak selalu sebanding dengan apa yang telah ia korbankan. Namun, meskipun ia mencoba untuk bangkit,
ada saat-saat di mana rasa bersalah dan kesedihan kembali menghinggapi hatinya. Ia sering mengunjungi tempat di mana ia melakukan ritual, berharap bisa merasakan kehadiran Rudy dan Ahmad. Dalam setiap kunjungan, ia berdoa agar mereka bisa memberikan pengampunan, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Kisah ZULPIKAR menjadi pelajaran bagi banyak orang di kampungnya. Ia berbagi pengalaman dan memperingatkan orang-orang tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah. Dalam setiap cerita yang ia sampaikan, ia berharap bisa memberi makna pada semua yang telah terjadi. Akhirnya, ZULPIKAR menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi ia bertekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai jiwanya. Dalam setiap langkah yang diambil, ia berusaha untuk hidup lebih baik, menghargai setiap momen, dan menjaga kenangan Rudy dan Ahmad dalam hatinya. Cerita ZULPIKAR berakhir dengan kesedihan, tetapi juga dengan harapan untuk masa depan. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan meskipun bayangan masa lalu akan selalu menghantuinya, ia berusaha untuk melangkah maju, membawa pelajaran berharga dari kisah hidupnya. Dalam perjalanan itu, ZULPIKAR menemukan bahwa kadang-kadang, untuk menemukan diri kita yang sebenarnya, kita harus menghadapi kegelapan dan belajar untuk menerima segala sesuatu yang telah terjadi.